Iya. Nih ya, cut pattern pola matriks hari ini kita akan nunggu sebentar kawan-kawan lainnya ya. Sambil nunggu siapa yang mau naik monggo. Mumpung kalau di sini kan ndak bayar. Bun bahas tentang acara sembelih-sembelih besok. Piye, apa yang mau diomongin? Selamat malam takbiran buat yang lebaran Idul Adha besok. Besok ya? Oh ya, besok ya, tanggal 6 ya. Malam semua. Kecerdasan berasal dari mana? Dari baca. Kecerdasan berasal dari mana? Dari guru. Guru itu bisa ada yang ngasih tahu, bisa kalian baca, ya gitu. Iya kan? Aku mesti jawab apa? Kecerdasan berasal dari mana? Bener nggak? Bunda cantik amat, habis dari mana? Habis treatment. Habis treatment pakai serum pemutih. Sekali-sekali ngeramut ini apa namanya? Wrinkle, keriput. Menolak tua. Oh, habis diapelin. Nah, habis diapelin. Glowingnya karena cinta. Glowingnya karena cinta. Beda jam. Di sini sudah malam, di tempat Ayang Beb jam berapa? Jam 3. Di tempat Ayang Beb jam 3 sore. Malam semua, ayo siapa yang mau naik? Monggo. Sebelum kita membahas, kita akan melakukan gerakan sama-sama memutus pola ya. Memutus yang disebut pattern atau pola atau matriks itu kayak gini loh. Pola berulang ya. Pattern atau pola atau matriks ini adalah sebelumnya saya mau cerita. Saya barusan scroll TikTok tuh. Saya masuk di live-nya Pak Dautoni. Oh alah kita sing namanya Dautoni. Kan saya sering dihujat ada 1 atau 2 orang. Oh ini alirannya Dautoni. Loh padahal ajarannya beliau bagus loh. Saya tadi merhatikan sebentar. Kenapa kok dihujat? Berarti jadi kayak kita itu memutus ya, ini kan cut itu kan potong ya, cut itu karena tempatnya nggak cukup, jadi saya tulis cut ini dalam bahasa Inggris. Cut itu artinya potong, memotong, memutus pattern, pola, matriks gitu ya. Yang disebut pattern atau pola atau matriks adalah keadaan yang kita jadi kayak kita ngeblat gitu kan, jadi copy paste gitu loh ya. Jadi kayak loh kejadian ini pernah terjadi misalnya pada saat 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Nah, kejadian lagi. Anak saya ini baru datang dari sini sama pacarnya, ya kan? Mereka berdua kayaknya ngikut follower saya. Anak saya itu dia pokoknya tadi ngobrol ya soal saya cerita ke anak saya bahwa saya jadian sama bapakmu gitu kan, namanya saya manggilnya Noni ya. Saya jadian sama bapaknya si Noni ini zaman dahulu bukan pacaran, enggak.
saya pacaran sama yang namanya Bambang gitu ya, Bambang Cino Tulungagung ya. Nah, Bambang Cino Tulungagung ini 6 tahun sama saya. Saya nunggu karena memang cinta ya waktu itu. Terus ya setia memang. Terus kemudian karena dia Cinanya Cina lebih ke Cina totok ya. Cinanya lebih ke Cina yang bener-bener adatnya tuh yang maunya Cina sama Cina gitu. Saya walaupun ada Cinanya tapi hitungannya masih Cina baba ya. Bang ini Bang Ngono nggak urus. Saya hitungannya masih Cina. Hitungannya saya masih Cina. Cinanya tapi Cina bukan Cina benteng atau Cina baba lah, baba. Nah, Cina baba. Kalau aku ngomongnya sih Cina baba. Bang ini Bang Ngono nggak urus. Nah, saya dilihatnya sebagai bukan orang Cina gitu. Karena perbedaan inilah maka nggak bisa jadi. Walaupun saya udah 6 tahun nunggu. Nah, kemudian saya putus gitu ya. Saya putus karena saya merasa nggak kemana-mana hubungan ini, ya kan. Nah, kemudian masuklah bapaknya si Noni ini. Bapaknya Noni ini sahabatnya si Bambang gitu ya. Jadi bapaknya Noni ini ya katakanlah namanya si Yoyong ya. Yoyong ini sahabatnya Bambang. Jadi kalau kami itu kemana-mana, kalau Bambang nggak bisa nganterin saya, Yong tolong anterin Dini. Nama saya Dini kan dipanggilnya. Tolong anterin Dini. Jadilah kita kemana gitu. Bahkan untuk nonton misalnya, aku kepingin nonton Bang gitu kan. Sama Yoyong aja gitu. Jadi sering saya dilimpahkan ke Yoyong gitu. Jadi karena anaknya juga 4 tahun lebih muda, saya nggak mikir apa-apa gitu ya, asik-asik aja gitu kan. Zaman kuliah waktu itu kan di Petra Surabaya. Lah kemudian si Yoyong ini ya kemudian waktu itu lagi saya buka kenakalan saya karena saya memang kenakalan saya itu memang dipakai Tuhan untuk saya membawa jiwa-jiwa yang tersesat seperti saya. Ya, kalau sudah tidak tersesat berarti Anda tidak membutuhkan saya. Karena saya prinsipnya saya ini adalah bukan orang suci, saya mengawali semuanya dari banyak sekali kesalahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Ini kenapa saya berada di sini karena pola berulang gitu dan saya kena hajar mental terus. Nah, sampai saya menemukan cara. Nah, ini yang saya sebut, saya menceritakan inilah polanya. Ya, pola bahwa saya ada pacar tapi nggak bisa jadian, kemudian saya jadiannya sama di sebelahnya. Dan ini Yoyong ini waktu itu kenapa bisa jadian sama saya? Karena dia punya cewek. Bapaknya itu pendeta, nggak mau terima Yoyong karena Yoyong itu ndugal dan bukan Kristen. Suami saya Buddha ya. Yoyong ini kemudian jadi suami saya pertama gitu kan. Bapaknya Noni ya, bapaknya anak saya satu-satunya. Kemudian bapaknya Noni ini bapaknya Noni ini bersama saya 13 tahun. 13 tahun. Kenapa berpisah? Karena bapaknya si pacar ya, bapak mantan pacarnya Yoyong ini meninggal, sehingga jalannya untuk jadian lagi ada. Jadilah mereka berdua. Saya bisa apa? Ya udah. Ya memang awalnya bersahabat. Jadi no hard feeling waktu itu. Karena memang sama dengan Yoyong ini dia 1 tahun baru dia orangnya memang dalam kehidupan ini kita dihadirkan orang-orang yang membagongkan. Membagongkan ya. Jadi ternyata dalam kehidupan saya ya kita berpapasan itu memang untuk penuntasan karma. Terjadi lagi ke suami kedua saya. Suami kedua saya pun begitu. Dia bule. Dia kemudian menjadi dengan asisten saya. Jadi dengan orang dekat saya. Kayak saya ini kena karma.
karena jadian sama ninggalin Bambang, karena kan nggak ada kepastian, putus aja gitu. Nah, jadian sama Yoyong karena putus dari Bambang. Nah, mungkin saat itu Bambang sakit hati, ya kan? Saya nggak ngerti, karena waktu itu masih muda sekali, masih umur 20 berapa ya, 24 kali ya waktu itu. Sekarang saya udah 55. Juli besok 55. Nah, inilah yang saya sebut pola berulang karena kejadian yang sama saya alami dengan suami kedua saya. Suami kedua saya meninggalkan saya untuk orang terdekat saya. Sehingga saya bisa paham, oh begini rasanya si Bambang ini sakit hati. Karma, gitu loh ibarat kata. Pada saat itu saya merasa ini salah saya di mana? Karena kan Bambang itu kan nggak bisa sama saya. Salah saya di mana? Saya mempertanyakan itu kepada Tuhan. Kemudian dengan suami kedua saya selesai, berakhir sangat singkat. Kemudian jekete orang terdekatnya dia jadian sama saya. Loh, ini kok pola berulang sampai saya akhirnya karena terus saya ibarat kata, loh kok saya ngulangi lagi dan saya merasa nyaman dengan yang ketiga ini. Sampai saya bilang, saya sudah tua. Ya, saya untuk menjalani pernikahan lagi capek. Saya saling jaga aja ya kita. Karena saya merasa ntar kalau nikah bubar lagi, malu gitu kan. Malu sama yang nikahin. Malu sama penghulunya. Wah, manik lagi. Gak bosen Bu, kawin cerai. Malam Samara, malam Dwinop, malam semua. Ya, itulah yang saya sebut pattern. Ini tadi saya ceritakan ke anak saya. Nah, ngobrol kami, anakku, pacarnya, kita bertiga, terus saya ceritain, kalau ada pattern kayak pola atau matriks kayak gini, kita harus putus. Nah, terus kaget nih pacarnya anak saya, Pak, kaget. Berarti dia punya sahabat ya, nggak tahu namanya siapa. Berarti saya harus putus juga ini. Saya harus putus ini talinya dengan sahabat saya. Nanti diambil noni gitu. Jadi dia takut karena pacarnya anak saya orang Bali. Dan orang Bali itu percaya ada karma gitu ya. Nah, zaman dahulu ini kan saya jadinya kesalahannya gini. Saya ada kesalahan dengan si suami kedua gitu. Jadi mungkin zaman dahulu suami kedua ini adalah yang pertama ya gitu. Jadi ini yang harus diputus. Udah selesai. Saya sudah bayar karmanya. 5 tahun saya sudah bayar karmanya. Sisanya kalau belum saya akan bayar ke Tuhan. Dengan cara apa? Berderma cahaya. Menyempurnakan roh-roh yang minta di penuntasan karma. Pencabutan kutuk. Siapa tahu dalam kehidupan kita ada kutuknya. Kayak gitu. Nah, terus udah gitu saya bilang sama anak saya, pokoknya tadi kita ngomongnya soal ya ini, yang saya bawa ini, matriks ini. Gitu, kok malam sekali live-nya. Perasaan selalu malam deh Mbak Rini. Perasaan saya malah lebih malam, biasanya subuh, jam 1 tiba-tiba nongol. Terima kasih gift-nya. Ya, jadi kalian punya nggak kayak gitu? Nah, ini kan contoh dari saya. Tiap dari kita kan beda-beda. Begitu juga pengulangan siklusnya saya dengan suami saya yang bule ini ternyata dipunyai oleh kakek buyut saya. No, coba. Jadi pada waktu itu kakek buyut saya itu orang Belanda, nggak bisa jadian sama nenek saya karena nenek saya dianggap orang kampung, maunya pokoknya nggak dikasih izin sama leadernya orang Belanda gitu. Jadi kakek saya bukan tentaranya VOC, bukan, dia cuman pegawai di pabrik gula gitu. Nah, jadi dari situ saya tahu, oh ternyata ini pengulangan siklus. Jadi pada zaman dahulu kakek buyut saya juga nggak bisa jadian sama nenek saya, nggak bisa. Dia dikembalikan, dia dipaksa pulang kembali ke negaranya. Kemudian di kapal itu dia
Mbalelo ya, kabur dari kapal, nggak mau dipulangin ke Belanda, naik di gunung ketembak. Pada saat itu ada sweeping, ada bersih-bersih namanya waktu itu, zaman dahulu itu namanya bersih-bersih ya, pembersihan, bersih-bersih. Apa namanya bersih-bersih? Ya pokoknya bersih-bersih artinya semua yang Belanda harus pulang ke negaranya gitu. Jadi pembersihan, karena zaman perang ya, mau kakek buyut saya bukan VOC atau VOC, dianggap bule itu ya sudah sama gitu. Jadi saya memberitahukan ini untuk kita putus siklusnya. Kalau kejadian berulang kayak contoh Denis Karista, kita harus ngambil yang kelihatan ya. Bukan saya mau jelekin, semoga Mbak Denisnya dengar karena dia kan baru kecurian juga. Nah, itu adalah hal-hal karma yang harus dia bayar. Zaman dahulu dia ngambil apa, nah dia harus ngembaliin apa gitu. Jadi sama seperti zaman dahulu, mungkin saya saya selingkuh sama lakinya orang. Si suami pertama itu kan dia kembali ke mantan pacarnya. Nah, mungkin zaman dahulu saya ngambil suami saya dari pacarnya. Paham? Dari istrinya mungkin gitu. Aku nggak ngerti zaman dahulu gimana, karena saya nggak ngelihat dengan suami pertama, saya nggak ngelihat, saya nggak mau lihat gitu loh, karena kecapean saya banyak sekali ya. Pokoknya udah selesai, saya semua yang bayar gitu. Saya putusin tali rantainya, saya bayar karmanya, sudah selesai, semua sudah selesai. Tinggal ini anak ya, bukan suatu kebetulan anak saya di hari gempuran ya, hari ini nih 5 tambah 6 11 kan, ya kan, 5 tambah 6 11 pintu hari ini. Dari mulai tanggal 4 sampai tanggal 15 itu saya dikasih warning bahwa akan banyak yang kena bom perselingkuhan, ketahuan selingkuh, ketahuan mencuri, ketahuan bohong, ketahuan pokoknya. Nah, saya juga Bu, ya sama ya. Intinya gitu. Jadi itu ada pengulangan siklus yang nggak boleh gitu. Apa namanya? Sebentar dulu. Jadi itu yang saya contohkan yang terjadi dalam kehidupan saya. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan saya bukannya saya ngumbar aib, tapi memang itu menjadi suatu cerita yang harus saya buka karena ya sebagai patokan ya gitu loh. Ya, sebagai patokan. Saya mengalami banyak sekali nakal, tentang drug saya nakal. Saya pernah, aduh bener-bener saya ini asli dah bajingan bertobat. Asli bajingan bertobat. Cara memutus polanya, diputus antara Anda dengan pasangan Anda. Kayak saya ya, saya dengan suami saya pertama dan saya dengan suami saya kedua, itu ada tali dan rantai, itu diputus. Antara suami pertama dengan suami kedua ada tali atau rantai. Kita pejamkan mata, bayangkan melihat Anda dengan yang pertama, entah pacar atau istri atau suami Anda dengan yang pertama, ada tali apa rantai. Pejamkan mata, caranya ngelihat gitu. Pejamkan mata, bayangkan melihat pasanganmu. Dilihat dari kaki sampai dari atas kepala sampai kakinya. Dilihat antara Anda dengan dia ada tali apa rantai. Putusin itu. Bayangkan tanganmu ada gunting serbaguna, putuskan. Kalau nggak mau diputus gimana, Bun? Lah, kenapa nggak mau diputus? Ya kalian akan kelempar-lempar siklus. Kalau siklus itu ngantemnya mental. Ya, saya ingatkan, kalau nggak mau diputus nggak masalah, bukan urusan saya juga. Tapi kalian nggak akan naik kelas.
orangnya nggak mau diputus. Loh, bayangkan cening bati, bayang no, bayang no itu tidak harus ketemu orangnya. Bayang no, tahu nggak arti bayang no? Imagine, diingat-ingat rupane wong iku koyo opo. Antara Anda dengan orang itu ada tali apa rantai, itu diputuskan. Nggak ada urusannya. Yang dilepaskan matriks ini kan gaib, nggak kelihatan. Ya, kenapa saya bilang gaib? Karena nggak kelihatan, tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Pejamkan mata, bayangkan melihat. Nah, coba dicek dari kepala sampai kakinya. Ada tali apa rantai nyambung? Saya dengan suami saya dengan yang pertama dengan yang kedua. Saya 2 kali nikah, pisah semua, sampai sekarang belum nikah lagi. Ya belum sembuh, nggak boleh. Kalau belum sembuh biasanya patternnya. Nah, saya berani kenapa? Karena saya nantang pattern. Saya sambil ngetes. Kan, rantai kan? Nah, itu diputus Mbak Wahyu. Ayo diputus. Bayangkan tanganmu ada gunting, serbaguna. Bisa buat mutus rantai atau tali atau akar atau apapun juga, atau selendang. Itu diputus. Diputus dulu. Ini ya, saya ingatkan. Iya, merinding, nggak apa-apa. Minta izin sama Tuhan dulu. Tuhan, saya mau memutus, dan saya membayar karmanya kepada Tuhan, bukan kepada leluhur. Karena kalau kepada leluhur, kalian akan mengulang patternnya gitu loh. Ingat nggak kakek buyut saya bagaimana? Nah, itu kejadian sama saya dengan suami kedua saya yang bule. Dari mana saya punya kayak gitu? Nah, ternyata dari sini. Gitu. Langki sauna elok. Iya, biasanya malam. Ya, ayo diputus. Memang merinding karena yang kita lakukan ini adalah dimensi 5. Dimensi 5 yang disebut orang-orang 5D ya isiki. 5D. Nggak boleh. Banyak orang itu mengulang siklus leluhur. Enggak, justru supaya kita nggak reinkarnasi lagi, supaya kita masuk ke surga. Nggak reinkarnasi. Kalau reinkarnasi kan muter balik lagi, kembali lagi dari nol. Gitu. Kita naik terus ke surga. Di sini saya nggak ngajar agama, jangan berani ngomong agama sama di sini karena kita tidak ngajar agama ya. Nanti jadi benturan karena saya ngajar semua agama itu sama, terserah mau dibilang Islam yang benar kayak Kristen yang benar kayak Buddha, bawa keluar dari grup ini. Di sini tidak ada yang mau bahas agama ya. Masing-masing punya pemahaman sendiri dan saya tidak memperbolehkan setiap orang pindah agama. Karena yang error itu diri kita. Ya. Maaf baru gabung, gimana cara tidak reinkarnasi lagi? Ya, ini ada pola dalam kehidupan kita yang terulang. Misalnya zaman dahulu kalian itu Bapak Ibu itu tengkar di depan Anda ya kan. Terus Anda jadi anak yang ya namanya anak ya. Kalau orang tua kita bertengkar kan kita jadi kayak shock gitu ya. Nah, tanpa kita sadari kita belum sembuh toh. Tanpa kita sadari kita membawa energi itu di pernikahan kita berikutnya. Itulah yang disebut pattern atau pola atau matrix. Iya jihad, nggak masalah. Ini memang bukan untuk semua. Berarti Anda tidak ada urusan dengan leluhur. Saya tidak berdebat masalah Islam atau Kristen. Di Kristen pun tidak ada. Yang ada kan cuma Hindu dan Buddha. Saya oten. Di KTP saya oten. Tapi saya bukan oten. Karena saya nggak mau pindah agama. Karena memang bukan esensinya, memang bukan di agama. Esensinya ketuhanan, keilahian itu di diri kita, bukan di KTP, bukan. Gitu. Caranya gimana, Bu?
Cara apa, Nohi? Cara putus. Anda dengan pasangan Anda, pejamkan mata, bayangkan, lihat ya. Ini kalau Anda punya siklus. Kalau Anda punya siklus. Jihad, bawasir, coba dilihat ini ya. Cut, pattern, autopola, atau matriks. Kalau Anda tidak punya ini, berarti ini bukan live ini bukan untuk Anda. Minta maaf ya. Jadi jangan ribut. Jangan ribut. Gak ada yang mau ribut soal agama di sini. Saya menghormati setiap agama, apapun agama kalian. Belajar menghormati itu. Oke, ya ini kita belajar soal ini. Kalau jihad bawasir tidak punya ini, tidak punya pattern yang bisa saya bantu untuk putuskan, ya berarti ini bukan untuk Anda. Selesai. Berarti Anda sudah hidupnya damai, sejahtera, punya uang banyak, istri setia, anak-anaknya bagus-bagus, kan gitu. Kenapa? Karena pelajaran dari pattern yang terus berulang adalah kesialan-kesialan yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang semakin lama semakin berat gitu. Ya, jadi ibarat kata kita ini saya nyuruh Anda untuk sebelum melakukan pemutusan pola siklus berulang dalam kehidupan kita ini, izin dulu sama Tuhan kalian. Saya tidak mengizinkan kalian pindah agama, karena yang salah duduk agamane, tapi awakmu dewe. Ya, ayo semua minta izin sama Tuhan kalian yang baru. Saya pemutus siklus, saya pakarnya karma. Saya pakarnya karma. Kalau Anda tidak merasa punya karma, ya monggo, berarti ini bukan punya kalian, bukan siklus ini bukan untuk kalian, life ini bukan untuk kalian, ya. Kalau Anda merasa punya bosan dengan kok ngene terus saya uripku, kok miskin terus gak entek-entek, saya sarankan untuk belajar melihat apakah saya punya pola. Tadi saya sudah contohkan dengan suami pertama dan suami kedua saya yang ternyata saya ambil dari pengalaman saya dengan pengalaman kakek buyut saya. Itu ya. Jadi itu pola berulang. Pola saya sendiri juga ada, polanya dari kakek buyut saya juga ada. Nah, itu yang nggak boleh itu. Kalau saya bilang putus siklus leluhur, bukan kita meninggalkan leluhur, enggak. Kita hanya harus fokus ke Tuhan. Siapapun Tuhan Anda, masuk di agamanya yang ada Tuhannya. Resapi agamamu, kembali ke Tuhanmu, fokus di situ. Karena pada saat kalian fokus, yang di belakang-belakang kalian yang ikuti, yang ngintili, sehingga kalian itu mau dapat rezeki ke delay terus, ke cancel terus, ini bisa tenang gitu loh. Kenapa? Karena energi-energi yang tidak putus pola atau tidak putus pattern atau matriks ini nanti akan nyeret ke kemiskinan, kesialan, ketidakbahagiaan gitu ya. Jadi intinya, ayo semuanya izin sama Gusti Allah kalian masing-masing, dipanggil, diresapi. Kenal nggak kalian sama Gusti Allah masing-masing? Nah, izin dulu Tuhan, izinkan saya memutus. Harus izin. Kenapa? Karena yang punya hidup kita kan Gusti Allah. Ya, jadi cut, pattern, pola, matriks, mari kita lakukan bersama-sama. Satu, pertama izin dulu. Tuhan, izinkan saya memutus siklus. Saya tidak mau sial lagi, saya ingin membenahi, saya ingin baik di hadapanmu. Itu satu, minta izin dulu. Kedua, pejamkan mata, bayangkan orang yang bermasalah denganmu. Entah suamimu NPD, atau pacarmu NPD, atau ibumu NPD. Itu lihat antara Anda dengan orang yang bermasalah dengan Anda, itu ada tali apa rantai. Caranya gimana? Bayangkan orang itu ada di depanmu. Bayangkan saja. Ya, bayangkan. Pejamkan mata, bayangkan orang itu ada di depanmu. Lihat antara Anda dengan orang itu ada tali atau rantai. Lihat dari kepala sampai kakinya. Di mana ada tali apa rantai. Bisa di leher, bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di pinggang. Ya, kemudian diputus.
diputus. Yuk, semua diputus. Wes ta, ceneng bati Bali. Tadi kamu yang ngingetin aku, ndak usah peduli sama jihad. Sekarang dia sendiri yang sekarang dia sendiri yang panas. Sumuk. Karena bahas agama selalu sumuk. Sudahlah Pak Jihad, minggir aja. Banyak yang membutuhkan ilmu putus pola kok. Minggir aja dulu. Atau diem, belajar paham dulu, baru ngoceh. Gitu. Jangan apa ya, Al-Quran mbok nyonyoh-nyonyoh orang. Percayalah sama Al-Quran. Tapi kita tidak mengimani bagaimana Al-Quran itu adalah ilmu cinta kasih. Nah, ngono lho Pak. Yo, ayo semuanya. Pejamkan mata, minta izin sama Tuhan. Kemudian orang yang bermasalah dengan Anda, dilihat. Pejamkan mata, bayangkan, membayangkan orang itu ada di depanmu. Antara dari kepala sampai kaki ada tali apa rantai, putuskan. Putuskan sekarang, putuskan. Putuskan. Yuk, kita akan merubah matriks pattern. Kita bikin matriks baru. Yang lama kita koyak-koyakan, itu DNA yang kita bikin DNA sendiri. Iya kan, aku nggak ngajar agama Pak Jihad Bawasir. Ini bandel deh Pak Jihad Bawasir. Aku udah bilang aku nggak ngajar agama. Siapa yang juga yang ngajar agama? Kan Bapak sendiri yang ngotot. Memang dia Islam nggak ada, di Kristen juga nggak ada. Tapi kan saya nggak peduli. Emang saya peduli? Kan saya udah bilang, kalau di dalam kehidupan kita ada pola berulang, kalau Bapak nggak ada ya monggo. Nggak usah didengerin, lewatin aja. Jangan memaksakan diri duduk di tempat yang panas. Saya asli Jombang, Pak Hudi. Saya asli Jombang, kelahiran dusun, saya di dusun Mojowangi. Jombang itu di Mojokerto, Jawa Timur. Oh, dari Blitar. Salam kenal Pak Hudi. Ya nggak peduli Pak Jihad. Ih, bandel deh Bapak ini. Ngeyel. Ngeyel. Ini ajaran apa? Ini bukan ajaran apa-apa. Saya cuman membantu orang-orang yang kena siklus sial. Kalau Bapak selalu merasa beruntung, ya berarti ini bukan pelajaran buat Bapak. Bapak kan tadi dengar di awal, saya suruh minta izin ke Tuhan masing-masing. Kalau pelajaran saya nggak ada yang nggak ada yang kena, kenapa bisa 100 lebih orang di sini? Berarti kan ada yang kena siklus dan bingung. Kalau Bapak nggak bingung, kalau Bapak sudah sugih, kalau orang tuamu tidak pernah ada masalah dan Bapak orangnya baik-baik saja, tidak punya tidak pernah kena mental, tidak pernah kena fitnah. Ayo semuanya diputus tali rantainya. Iya, nggak usah digagas. Saya orang Mojowangi. Tahun 70, kelahiran tahun 70. Tuwek toh. Tuwek toh. Tahun 70. Kemudian udah ya. Bahasa sate kambing. Saya pantasnya jadi ya. Boleh boleh Baba, boleh sambil rebahan. Iya, nggak apa-apa. Baba kurang enak badan. Habis apa? Habis kena hujan. Beda 2 tahun sama saya. Iya Mbak Devi. Udah, semua sudah diputus sudah. Oke. Dengan bapak ibumu sekarang, dengan bapak antara diri kita dengan bapak kita, antara diri kita dengan ibu kita ada tali apa rantai diputus. Nanti diganti benang cahaya dari Gusti Allah.
Iya. Oh iya Mbak Delina, kelahiran sama ya. Ya udah. Kemudian dengan Bapak Ibu, kemudian dengan anak-anak, semua tali rantainya diputuskan. Kalau kalian satu keluarga, minta benang. Bayangkan di tanganmu ada benang. Minta cahaya dari Tuhan. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di benang yang akan mengikat. Ini kita bikin bonding baru. Kita bikin apa ya namanya, DNA ya. Kalau disebutannya itu DNA baru. Jadi kita nggak sudah berhenti. Siklus-siklus kesialan ini berhenti di tahun 2025 di bulan Juni, di hari ini berhenti. Saya lihat benang merah sama ibu sama bapak rantai, ya diputus Mbak Wahyu Tiara. Terus kemudian ya sudah, itu semua diputuskan dulu dengan anak, dengan tetangga yang selalu bertengkar dengan kalian, dengan bos yang selalu fitnah kalian, dengan rekan kerja. Itu ada tali rantai, diputus. Kemudian dilihat orang yang kita putus-putus tadi, tangan kakinya terikat enggak? Diputus juga. Pak Jihad, saya kick dulu ya. Saya kick dulu. Ya, ngayal, halusinasi. Ini kan ruang halu. Ya. Ini kan ruang halu. Tali bercahaya dari dada yang terhubung ke istri. Sekarang kalian tangannya naikkan ke langit. Tuhan, saya minta cahaya suci yang ajaib di tangan saya. Bayangkan ini halusinasikan, imani, halusinasikan tapi imani, benar-benar terjadi. Tuhan, saya minta cahaya sucimu yang ajaib di tangan saya. Bayangkan tanganmu bercahaya karena Tuhan memberikan di tanganmu. Bayangkan tanganmu bercahaya. Ini dipakai buat scan. Tali cahaya yang terlintas dari dadanya yang terhubung ke istri itu tadi, Pak Munawir, itu di-scan. Ini apa ya? Ambil nafas, tahan. Kita belajar scan. Pakai tangan yang bercahaya. Yang minta cahayanya kita mintakan dari Gusti Allah. Sama ibu yang kusut. Dibuangin itu tali-tali rantainya, Mbak Wahyu Tiara. Halo Rige Saryanto. Yuk, dibuangin semua. Sudah? Kemudian dengan tanganmu yang bercahaya itu diterangin dadanya, punggungnya, bapak ibumu, pasanganmu, orang-orang yang menyakitimu. Itu dicek, ada di dada mereka ada pisau atau luka. Kalau ada pisau, dicabut pisaunya, buang ke laut, disembuhkan bekas pisaunya. Tiupin doa sampai sembuh. Sambil bilang minta maaf atas segala kesalahan yang terjadi di kesalahan saya atau di kesalahan leluhur saya. Minta maaf kepada entah istrimu, entah pacarmu, entah kalian menjadi orang ketiga. Itu semua diberesin. Nona Ambon, dari pikiranmu dengan pikirannya dia ada tali, putusin. Bayangkan tanganmu ada tali. Bayangkan tanganmu ada gunting, diputus. Nona Ambon, dari pikiran, dari dadamu, hatimu ke hatinya orang itu ada tali, putuskan. Fokuskan ke Tuhan. Memang benar-benar harus jangan gini, jangan jadi kayak luka yang kalian sudah sembuhkan, mbok tonyol-tonyol lagi. Lupakan, tidak sakit.
Duh, kok saya melihat serem sekali ya, sakitnya berdarah. Iya, ini pakai cahaya di tanganmu, tiupin doa. Dikasih cahaya di tanganmu, tiupin doa sampai cahayanya ini akan menyembuhkan. Twin flame itu diri kita sendiri. Nanti sebentar ya, habis ini kita ke twin flame. Sudah dicabut-cabutin semua. Lukanya disembuhkan, kasih cahaya, tiupin doa. Pisau-pisaunya dicabutin. Enak nggak rasanya? Coba. Merasa piye? Sudah? Semua kesialan yang terjadi dalam hidupmu, semua NPD, semua twin flame itu harus diputuskan ikatannya. Kenapa? Karena akan memutar-mutar kalian pada inkarnasi dan reinkarnasi yang sebenarnya karmanya kita harus selesaikan, tuntaskan. Kesaktiannya hanya boleh pakai kesaktian dari Gusti Allah. Dia hadir saat saya sudah berkeluarga, dia berbeda negara dan agama. Ya, itu kan hanya memperlihatkan Nona Ambon kurang kuat berpegangan kepada kesetiaan kepada Tuhan. Iya, Ahmad Danu, trauma antar generasi. Tapi kadang-kadang gini, pada saat, ya ini info dari langit, apa yang saya ucapkan, ini saya kan sudah pengalaman tahunan, dan saya sudah jadi pakar karma, dan saya sudah punya sertifikat mastermind, yang saya buka praktek di Bali, ya kan. Jadi saya tahu apa yang saya omong. Jadi pada saat kita meninggal, ini kita flashback lagi ke belakang. Flashback lagi hidup kita di belakang. Diputar lagi berupa wujudnya reinkarnasi. Kalau nitis namanya inkarnasi. Nah, memori kita itu di reset. Sehingga kita nggak punya datanya. Nah, gitu yang terjadi pada inkarnasi dan reinkarnasi. Nah, manusia ini dimensi 3. Kembar jiwa atau twin flame-mu itu di dimensi 4. Kalau yang diajarkan orang luar itu penyesatan, karena twin flame itu bukan manusia. Itu gaibmu sendiri. Ya, kalau yang tidak suka dengan ajaran saya, minggat, monggo keluar. Saya cuma mau berurusan dengan orang-orang yang mau sembuh. Saya keras, saya kasar. Karena orang kena energi-energi seperti ini hajaran mentalnya ndak main-main. Bisa bundir, bisa mateni wong, bisa kesurupan, lupa dirinya sendiri. Ya, saya keras, tapi ini demi siklus kalian selesai, lunas. Terima kasih Mas Samara. Iya, bukan ajaran, pemahaman. Iya, apa yang saya kasih info ini lakukan. Kenapa? Ini karena ini menurun ke anak. Dan anak-anak zaman sekarang itu mentalnya setipis tisu. Nah, kita yang orang didikan zaman dahulu, didikan company, didikan Belanda. Nah, itu kan mentalnya kuat-kuat. Nah, kita lah bantu. Kita yang bantu anak-anak ini. Kasihan anak-anak. Iya. Yes, Munawir, itu maksud saya itu. Ayo dikasih. Kemudian bayangkan bertanya kepada diri sendiri. Sebentar. Dari tangan muncul api bercahaya putih yang membakar tubuh istri tapi melepaskan banyak belati di dirinya. Coba dilihat istri, tangan kakinya terikat nggak, bebasin Pak Munawir. Ya, kalau Anda sudah melepaskan, Anda tidak usah tengok-tengok istri. Fokus ke Gusti Allah kalian masing-masing. Fokus ke surga, ke cahaya suci. Apa perintah selanjutnya? Ya. Kalau mati suri gimana? Maksudnya piye? Kalau mati suri? Hawa kolonial apa sudah menipis, Bun? Enggak. Masih tebel. Karena kita pelihara jadi tebel.
Bunda, kalau sendawa itu apa tanda dari lunturnya trauma energi? Iya, biasanya sendawa, muntah, kentut itu bentuk dari energi negatif yang ikut bus gitu loh. Buang air besar gitu juga sama. Ya, udah? Sudah semua? Kemudian ini dimensi 4. Itu tadi dimensi 5. Antara Anda dengan mereka itu semua, nanti kita akan ke dimensi 5. Tapi saya mau kalian itu ketemu dimensi 4-nya dulu. Dimensi 4 itu adalah dimensi twin flame, dimensi kembar jiwa. Pejamkan matamu, lihat dirimu sendiri tersenyum, apa cemberut atau sedih. Yuk, bayangkan melihat wajahmu. Anda senyum atau sedih? Sedih. Coba dilihat tangan kakimu terikat atau tidak. Dada punggungmu ada luka atau ada pisau. Cabut kalau ada pisau, sembuhkan dengan cahaya yang sudah kalian minta dari Tuhan. Ditempelin di tempat yang luka itu, tiupin doa sampai sembuh. Saya pernah mati suri. Pengalaman mati suri piye? Ketemu siapa pada saat mati suri? Ya berarti kalau mati suri kan kita mau meninggal belum waktunya, jadi disuruh pulang. Tersenyum. Oke, tangan kakinya jangan lupa dicek. Yang sudah pernah ketemu dengan kembar jiwanya, malam ini dicek dia senyum atau tidak, tangan kakinya terikat atau tidak, dipeluk, dikasih minum air putih yang sudah kalian kasih cahaya, yang sudah kalian doakan, minum, kasih minum, biar seger kembaran jiwamu. Kuis yang disebutkan dapat atau kakang kawa adi ari-ari. Jadi twin flame itu bukan manusia, tapi kakang kawah adi ari-ari yang orang bule tidak bisa menerjemahkan. Di-skip sebagai bentuk, ya ini. Ada pendar cahaya putih di sekeliling tubuhnya. Oke, sekarang Pak Munawir sendiri dilihat. Oke, istri sudah selesai. Dengan Pak Munawir sendiri dilihat senyum atau sedih. Tangan kakinya terikat atau tidak? Dada punggungnya terluka atau tertancap pisau? Ayo dicabut-cabutin, dibersihin. Senyum, tubuh aman bersih. Tangan kaki enggak ya, enggak terikat ya. Coba, kalau sudah melihat, kalau sudah senyum, kalau sudah tali rantainya dengan kembar jiwamu, ini yang saya bilang kembaran jiwamu, atau twin flame, atau kandapat, atau kakang kawah adi ari-ari, atau ingsun sejati, atau higher self, ya ini. Ini namanya yang saya bilang dimensi 4. Ini yang saya sebut dimensi 4 yang tidak pernah diajarkan oleh agama atau sekte-sekte manapun juga. Belum pernah ada yang ngajarin. Mereka tahu ada kakang kawah di ari-ari, oh itu geteh ini itu. Nggak ada, ini. Ya ini. Ya ini. Ya geteh ya ini. Kita kan ada getehnya. Ya ini. Semua orang punya kembar jiwa. Kalau nggak punya kembar jiwa, mati kita, Mas Arief. Kalau nggak punya kembar jiwa atau kembar jiwanya yang apa? Yang kadang-kadang orang manggilnya apa? Atman atau Sukma. Ini. Mak tiriku sudah saya gantiin baju, tapi ya bayangkan nanya Ceneng Bati Bali. Bayangkan nanya, salah saya apalagi, saya tak berusaha memperbaiki diri.
Made Artini, kenapa tiang tiba-tiba tegang, gundah, gelisah tanpa sebab? Kadang-kadang yang begitu, yang tegang, gundah, gelisah itu energi di sekitar kita. Kalau Anda tertarik masuk di room ini, berarti Anda punya energi kembar jiwa yang harus Anda temukan, atau energi leluhur yang Anda harus tuntaskan karmanya. Bun, kalau biar cepat kelar proses menjalani karma leluhur gimana, Bun? Kalau kayak ilmu kayak gini nggak bisa disogok. Kalau sekolah masih bisa disogok supaya bisa nggak usah sekolah, tahu-tahu dapat ijazah SMA, bisa. Ada sekolah yang mengeluarkan itu, SMP. Tapi kalau ilmu kayak gini nggak bisa disogok. Engkau harus melalui prosesnya satu demi satu dengan tenang. Kenapa? Ya karena nanti ada perintah-perintah atau info-info yang muncul dari situ. Cara berkesadaran tertinggi gimana, Bun? Ya itu dimensi 4-nya dicari dulu, Pak Hudi. Dimensi 4-nya ini yang tadi itu. Pak Hudi inget nggak wajah sendiri? Ayo, inget nggak? Inget nggak? Pada saat saya bertanya, dia senyum, si Hudi ini lagi senyum apa sedih? Masa lupa wajah sendiri? Ayo, senyum apa sedih, Mas Hudi? Bubble gum, ayo. Ayo. Senyum apa sedih? Lagi senyum. Sekarang dilihat tangan kakinya dia terikat nggak, Mas Hudi? Malah Mbak Melati. Ya ini kan lagi diajarin Mbak Made Artini. Kalau saya ngajarinnya satu demi satu dong, berbusa mulut saya, orang nggak ada yang nge-give juga. Ini forum gratis. Makanya kalau lagi gini didengerin dulu, baru dicatat. Apa sih, ngomong apa sih ini orang gitu. Ini kan saya lagi ngajarin ketemu dimensi 4-nya. Nah, dimensi 4-nya ini jarang orang tahu. Nah, padahal ini kunci buat kita yang kena hajar masalah yang tidak bisa dilogika. Ini berarti ada matriks atau pola atau pattern yang harus kita putus. Ketalenan, Mbok. Ya itu diputus, Mas Udi. Diputus. Bayangkan tanganmu ada gunting. Bayangkan tanganmu ada gunting. Diputus. Ini nanti hasil rekamannya saya taruh di YouTube, namanya Mistik Mustika. Gambarnya foto saya rambut pendek. Malam Pak Endang. Udah, terus kemudian dipeluk itu kembaran jiwanya. Dipeluk, minta maaf sama kembaran jiwamu. Maaf, saya nggak tahu kalau saya punya kembaran jiwa. Maaf, ternyata kamu terluka. Maaf, ternyata kamu terikat. Saya nggak ngerti. Minta maaf, dipeluk. Itulah dirimu yang katanya self-love, bojai. Kalau kamu nggak pernah mencabut pisau-pisau di dadanya si kembaran jiwamu. Tidak pernah melepaskan tali-talinya. Si kembaran jiwamu, bojai. Kamu mau bilang self-love dari mana kalau kondisinya kamu terikat? Karena di sisi inilah halusinasi yang nyata tapi halusinasi. Yoiki. Hajarannya nyata, tapi masalahnya nggak nyata. Sini. Kita ketemunya dimensi 4 dulu. Inilah sejatinya dirimu. Tidak pakai kesurupan, tidak boleh kesurupan. Kalau sama saya tidak boleh kesurupan. Tapi kalau ada kesurupan biasanya informasinya diambil dulu, nanti diselesaikan. Bojai, bojai kedabrus. Bojai gedabrus. Gedabrus itu omong kosong gitu loh. Ya, inilah yang tidak, ini buku yang dihilangkan oleh VOC. Ini buku tanpa aksara yang harus, ini adalah kunci matriks. Ini adalah
untuk mengembalikan memori-memorimu yang di-reset pada saat kalian meninggal di zaman dahulu. Kalian ini, banyak-banyaknya dari kalian ini sudah mencapai ke regenerasi atau reinkarnasi ke-10. Kalian ini ke-10. Iya, nyatanya juga. Bun, kenapa aku sering bangun jam 2 jam, kadang-kadang kayak ada yang bangunin. Dia disuruh berdoa. Kalau jam itu kan jamnya tenang, suruh berdoa, suruh diem. Amin, final ya Bun ke-10. Wes ra usah, capek. Ngulangi siklus itu, ngulangi pola matriks ini capek. Ya, itu belum loh ya. Jadi kita itu ketemunya ini manusia itu di dimensi 3 sayang, ya. Dimensi yang tadi saya ajarkan dimensi 4 ini itu level yang harus kalian wajib punya. Manusia harus bersatu dengan dimensi 4-nya untuk menuntaskan dimensi 5, yaitu karma leluhur. Dimensi 5 itu karma leluhur. Jadi contoh ya, karma leluhur itu atau penuntasan siklusnya leluhur yang tadi saya bilang. Kakek buyut saya orang Belanda, menghamili perempuan dusun, perempuan desa, yaitu nenek buyut saya. Punya anak, ditinggal, menderita hidupnya. Ternyata bukan ditinggal sama kakek buyut saya. Kakek buyut saya mau dipulangkan kembali ke Belanda. Dia hengkang dari kapal yang menarik dia untuk pulang. Dia kabur ke gunung, dibunuh di gunung. Jadi ini yang belum tuntas di dalam keluarga saya, sehingga saya didatangkan lagi energi cerita yang sama, manusia yang berbeda di kehidupan saya dan suami kedua saya. Ini yang pattern yang saya pakai, cerita saya sendiri untuk kalian. Kan ceritanya beda-beda, ya kan? Kalian mungkin di pernikahan, kenapa suamimu NPD? Nah, ternyata kalau kita lihat, ternyata zaman dahulu pernah nih, bapakmu hajar ibumu. Kamu jadi anak nggak bisa bela karena kamu anak kecil. Bisanya cuma nangis dan menjadi trauma tanpa kamu sadari. Trauma ini narik energi yang serupa dengan traumamu. Itu loh, ya, yang namanya matriks pola berulang. Ini dijebol, disobek. Kesadarannya itu saya punya Tuhan, saya sudah jebol siklus, saya fokus kepada satu titik, yaitu cahaya ilahi. Tuhannya dewe-dewe, ora usah ribut masalah agama. Tuhan sendiri-sendiri. Ini pengalaman perjalanan soul journey setiap orang itu sendiri-sendiri. Tapi harus wajib, kalau sama saya wajib, supaya nggak ke kiri, harus ke kanan kita semua. Ini kan kayak tantra Bhairawa. Sebenarnya ilmu tantra Bhairawa itu bagus, tapi dibuat ke kiri. Ya, sehingga ngawur. Sehingga banyak orang ke jirat karma. Saya sudah melihat beliau tidak mutung-mutung lagi, Bun. Iya. Nah, itu di 4 ya. 4 itu adalah diri sejatimu. Sekali lagi yang baru masuk, bayangno mukamu sendiri. Bayangkan mukamu sendiri. Dia pejamkan mata, bayangkan dirimu sendiri lagi senyum apa sedih. Bisa nggak nginget? Alisnya, hidungnya, mulutnya, pipinya, jerawatnya, rambutnya. Bisa nggak nginget? Kemudian kalau sudah bisa mengingat wajahmu sendiri, dilihat dari kepala sampai kakinya. Ada tali atau rantai atau terikat atau tidak dia. Ada luka enggak di dada dan punggungnya. Nah, itu tali dan rantai kalau dia terikat dilepaskan. Kalau dia terluka berarti pernah ada kejadian dalam kehidupanmu yang kamu kena mental tapi kamu berusaha lupa tapi belum sembuh. Pisaunya masih mancep, hanya ketutup kulit baru. Sehingga kalian tidak terasa, kalian, enggak, saya sudah sembuh. Tapi kenapa hidup saya begini, Bun? Nah, ternyata belum sembuh. Tapi
cuman ketutupan kulit-kulit yang ngapal gitu loh, yang menebal, sehingga kalian tidak terasa. Iya, udah. Nah, dipeluk itu jangan lupa kalau sudah ketemu dimensi 4-nya, inilah kesaktianmu. Inilah, enggak perlu kamu ke mana-mana, nggak perlu ke dukun, nggak perlu kemana. Sekarang bayangkan bertanya, kamu kembaran jiwaku atau leluhur yang pakai wajahku? Coba ditanya. Tiap kali coba malah ketiduran. Iya, karena memang dimensi ini kan kita kan karena di sini kan semua 100 orang ini kan saya pinjemin energi. Kalau kalian melakukan, kalau kalian mencoba, itu kalian seperti masuk ke dimensi lain, alam gaib. Kalian saya pinjemin energi tanpa kalian tersesat, karena kita bersama-sama dan dengan kesadaran penuh. Artinya kesadaran nggak usah susah-susah. Pada saat kita tahu bahwa kita ndak tidur, ya toh, ini kan kita melakukannya dengan kesadaran, bukan kita tidur, ya kan? Bukan kita lagi meditasi atau bukan kita lagi sendirian, enggak. Kita memang benar-benar asli bersama-sama, sehingga sadar, oh ini perjalanannya memang sendiri-sendiri, tapi rame-rame kita ngerjainnya. Iya, ini ilmu yang diambil dari Indonesia Nusantara. Kita dibuat goblok. Ilmunya diambil tapi disesatkan. Dimensi dibilang 5D 5D itu leluhur. Jangan diulangi. Reinkarnasi kita nggak nyampe-nyampe ke surga. Kita dibuat bundel. Balik lagi ke reinkarnasi. Lah kapan nyampenya ke surga? Belum pernah ada pintu surga terbuka karena belum ada yang beres bisa menuntaskan siklusnya. Baru kalian aja ini kita bersama-sama gandeng renteng. Kenapa? Karena kalau kita sendirian, engkau dadine koyo Siti Jenar, engkau dadine kayak kaum sufi itu siapa namanya? Kan banyak ya yang ngajarin ilmu kuno. Ini kan ilmu kuno sebenarnya, tapi dibuat karena kita manusia malas ya. karena kita kan nggak ada yang ngajarin. Saya nggak ada yang ngajarin. Bapak saya kejawen, tapi nggak pernah saya diajarin apapun juga. Kenapa? Karena kita kan nggak percaya sama begini-beginian. Sampai kita kena hajar mental sendiri. Kita bingung. Kok bisa hidup saya ini nggak kelar-kelar siklusnya? Ya ini. Subang menyapa. Halo Subang. Wah, Sang Hyang Manik Maya. Namanya sama kayak saya, Manik. Gak ada yang naik, Bun. Gak ada. Memang gak saya suruh naik. Kan kita lagi bersama-sama. Kalau naik ntar sendiri-sendiri jadinya. Gitu. Jadi udah ya. Sekarang bayangkan nanya. Itu kembaran jiwamu yang tadi, yang dirimu sendiri yang senyum itu tadi namanya kembaran jiwa. Kalau kembaran jiwa bahasa Inggrisnya apa? Twin flame. Twin flame itu bukan manusianya. Kamu terikat dengan pacarnya, lelakinya orang, itu berarti kamu hanya menunjukkan bahwa dirimu tidak kuat imannya. Ya, itu. Mengulang siklus leluhur. Nah, harus diputuskan, harus setia sama suami, harus setia sama terutama sekali kepada Tuhan. Gitu. Nah, kemudian ilmu ini adalah untuk coba bayangkan bertanya ke kembaran jiwamu yang tadi sudah kalian temukan. Habis ini saya harus apa? Twin flame ada 2, bukan Bun? Nggak ada. Twin flame itu ya kembaran jiwamu sendiri. Kembaran jiwamu ya mirrornya kamu. Bagaimana kamu ya begitulah dia.
kayak bayangan kita, tapi ini nyata, hidup. Ada mukanya, ada terluka. Kalau kamu terluka, yang terluka bukan kamu ternyata, si kembaran jiwamu ini. Orang usah berusaha membenarkan diri sendiri, Nona Ambon, kalau tidak suka dengan karena aku melihat ngeyel, karena engkau kecantol sama pasangannya orang, engkau sudah bersuami. Jadi ada unsur-unsur ngeyel kalau saya ngelihat. Ya, saya kejam ya kalau sama orang-orang ngeyel, saya kejam. Kenapa? Kena mental itu nggak main-main. Kena mental itu nggak main-main. Kalau orang kena mental, itu nyeret energi sekelilingnya, bisa bundir rame-rame satu keluarga, gitu. Ya, kalau ngeyel-ngeyel nggak bakal selesai siklusnya. Emangnya menurut kalian yang punya selingkuhan, yang tidak bisa melepaskan diri dari pasangannya orang atau pacarnya orang atau suami atau istrinya orang, itu mau dibawa kemana hubungannya? Mau dibawa kemana hubungan twin flame? Nggak kemana-mana. Kenapa? Karena error. Ilmu sejatinya ada di Nusantara. Kamu ngikutin ilmu luar. Ilmu luar aja nyurinya dari Nusantara deh. Dikelongi. Dikelongi itu dipotong, didiskon. Dimensi 4-nya tidak diketemukan. Masa ada dimensi 1, 2, itu dimensi 1 itu dimensi kegelapan, neraka lah ibarat kata. Dimensi 2 dimensi penantian, tempatnya para arwah-arwah menanti. Dimensi 3 kita manusia. Dimensi 4 ini kembar jiwa. Dimensi 5 ini leluhur. Masa ada dimensi 3 langsung 5? Terus kita diajarkan membenci NPD. Justru NPD itu berada di level 1, 2. Itu nanti harus kalian lalui juga. Berdamai dengan energi NPD. Kalian paham bahwa tanpa NPD kalian gak akan ketemu energi kayak gini. Gak akan ada penyempurnaan menuju surga. Gitu. Bunda, kalau yang bilang dia menikahi orang yang sama setiap reinkarnasi itu gimana? Aku gak paham. Kan ngulang lagi saya jadinya. Memang di sini daratan tertua. Sebenarnya enggak, di sini bukan daratan tertua. Daratan tertua itu suku rumpun Jermanik, Nederland lama. Ya, kalian tahu kenapa VOC itu kekeh tidak mau melepaskan Batavia, Jakarta, Batavia ya waktu itu masih. Kenapa? Karena Belanda, Nederland itu luas. Nederland itu luas. Kalian boleh Google. Itu dari suku rumpun Jermanik. Ada Viking, ada suku Maya, ada suku ini. Sekte yang zaman dahulu mereka tidak tersesat. Karena begitulah mereka. Mereka tidak bisa kita bilang dengan, karena itu leluhur ya. Mereka tidak bisa kita bilang, tidak beragama, menyembah setan. Mereka nggak tahu. Taunya itu. Ya kalian yang tahu, ya kalian sempurnakan ilmunya gitu loh. Ya. Kan? Jadi Batavia itu Nederland besar ini memindahkan ibu kotanya jadi Jakarta misalnya ya, contohnya ya Jakarta. Si Singapura kita serang nih ya. Jakarta kita pindah Singapura. Paham? Sama, ini Nederland, ibu kotanya Belanda, namanya Batav. Itu dipindah ke Indonesia, namanya Batavia. Itulah kenapa nggak bisa diputus. Kenapa? Lah kalau ndasnya dipotong terus Belanda piye? Nah, gitu loh maksudnya. Paham nggak? Ndasnya ada di Batavia, ada di Jakarta. Ini ibu kotanya Belanda. Lah kalau Indonesia mengundurkan diri, ndasnya hilang. Nah, gitu loh. Nah, ada perjanjian Giyanti yang membuat kepalanya tidak hilang. Ada perjanjian Linggarjati yang kepalanya ini carut marut, bundel. Kita nggak usah ngurusin itu. Kita pelan-pelan, diri kita sendiri aja. Gimana caranya
rezeki kita tiap bulan lancar, bahkan bertambah. Nah, saya mau itu dulu aja. Saya mau mental kalian sembuh, nggak termehek-mehek terus. Karena kalau energi kayak gini ya, energi kayak gini, ini nanti nurunnya ke anak. Lah kalau bapak ibunya tukang selingkuh, gimana kita nurunkan energi ke anak? Tukang selingkuh juga. Paham? Kok pindah IKN? Hah? Batavia. Batavia. Kalau IKN kan Indonesia, Nusantara. Karena zaman dahulu juga Kalimantan ya. Jadi apa ya? Pokoknya saya bicara dari Batavia karena sebelum di Batavia juga itu pengulangan siklusnya di IKN. IKN itu pengulangan siklus Nusantara ya. Jadi waktu itu kotanya kerajaan Kutai itu di mana? Martapura apa kalau nggak salah ya. Nanti bakal ada Adam jilid 2 ya bun, isinya bumi cuma segelintir orang yang berkesadaran. Enggak, justru tugasnya Adam ya, karma. Jadi orang-orang yang kedatangan energi Adam, karmanya adalah membawa semua orang pulang ke rumah Tuhan. PR-nya Adam itu berat. Kenapa? Ya itulah dosanya. Ya, kalau kita mikirin bagaimana caranya kita bawa semua orang pulang ke surga, ya kecer kita ya toh. Bagaimana caranya bawa seluruh dunia ini pulang? Itu PR-nya Adam, tugasnya Adam. Adam jilid kedua. Bukan di depopulasi, enggak. Ini semua harus pulang. Gitu. Jadi ya kita mungkin adalah energi Adam itu yang harus membawa lingkungan kita pulang, fokus ke Tuhan. Nggak usah sibuk dengan leluhur, nggak usah sibuk ngurusin kodam leluhur, nggak usah ngurusin kesaktian leluhur. Justru kita harus nol. Kalau masuk surga, nggak bisa bawa pusaka, nggak bisa bawa kodam, nggak bisa bawa jin, nggak bisa. Sendiri. Anda dengan kembar jiwa Anda. Tubuh, jiwa, dan raga. Tuh. PR-nya Siliwangi terakhir apa ya bun? Maksudnya? Kurun 2 tayang. Iya, ini kita fokusnya ke diri sendiri aja dulu. 1, sembuhin diri sendiri dulu. 2, diurus itu kembar jiwanya. Selama ini bersin. Selama ini kan kita nggak kenal diri kita. Belajar kenal diri kita sendiri. Bagaimana kita mau kenal Tuhan kalau kita nggak kenal diri kita sendiri, bro? Iya kan? Iya kan? Self love. Self love apaan? Emangnya tahu love itu apa? Kalau love kok benci sama NPD? Nggak bisa. Kalau kamu paham artinya NPD, kamu nggak akan ngegas dengan NPD. Kita dihadirkan energi NPD karena kita punya dosa kepada si NPD itu. Iya. Suami kedua saya ini NPD. Buat suami pertama sayalah NPD-nya. Dan saya mengaku itu. Karena suami saya nomor 1 itu dia kalau marah setahun belum tentu sekali. Jarang banget marahnya. Nggak pernah marah. Tapi dia pernah ngomong nih. Jangan pernah ngajak berantem saya. Kalau saya sudah tega, kamu mati kejat-kejat di depan saya nggak tolongin. Walaupun saya punya akses, saya punya kemampuan untuk menolong. Dan dia buktikan kepada saya. Yang NPD siapa? Saya. Terhadap suami pertama saya. Terhadap suami kedua saya menarik energi. Ya ini twin flame saya cinta mati sama suami kedua. Tapi cinta ini tidak boleh dijadikan ternyata. Ternyata tidak boleh dijadikan. Saya nggak tahu. Karena saya terjebak dengan konsep cinta twin flame dari luar yang ternyata menyesatkan. Saya menderita. Cinta ini membuat saya menderita sampai saya mempertanyakan, kok kalau cinta begini sih Tuhan?
Kan ada tuh ya orang-orang ani-ani ya. Kalau Tuhan menghendaki, oh ini kan takdir dari Tuhan. Lah, iblis juga ikut bertindak kok dalam menghancurkan rumah tangga setiap orang. Saya pernah di posisi istri yang terhianati. Saya pernah di posisi jadi ani-ani yang melukai. Saya pernah jadi ibu yang tidak baik buat anak saya. Saya pernah jadi anak yang tidak baik buat orang tua saya. Saya pernah bertengkar dengan mertua saya. Saya pernah melakukan apapun yang yang di dunia ini lakukan, yang bajingan-bajingan lakukan, saya lakukan. Tapi saya bertobat. Setelah kena mental. Saya kena mental pertama, saya tobat. Kena mental kedua, saya super bertobat. Gitu ya. Ayo dipeluk, itu si kembaran jiwanya, ditanyain, habis ini aku harus ngapain? Belajar berinteraksi. Mumpung saya pinjemin energi saya, kalian bisa bebas bertanya. Ayo ditanya, habis ini aku harus ngapain? Tanya itu si kembaran jiwanya. Sebelumnya ditanyain ya, kamu kembaran jiwaku atau leluhur yang pakai wajahku? Iya. Puji Tuhan. Ternyata anak saya dikembalikan setelah 10 tahun saya membayar karma. Saya belum pernah tahu saya punya karma sampai saya ketemu kembar jiwa. Jangkrik, ternyata karmaku membunuh, mengkhianati Tuhan. Wih, tak termaafkan. Ngono ya Tuhan sik sayang be aku. Itu kan rasanya piye? Gitu. Kembar jiwa itu wujudnya diri sendiri, Bang Anton. Coba Bang Anton bayangkan wajahnya sendiri, senyum apa sedih? Coba bayangin wajahnya sendiri, semua yang baru masuk, bayangin wajahnya sendiri, senyum apa sedih? Yang sudah ketemu kembar jiwanya, kalian berhak merubah kontrak. Bilang, tubuh, jiwa, dan raga ini, karena gini, kenapa saya bilang kita harus ngeklaim ini tubuh, jiwa, dan raga kita, ini punya kita. Karena ini mau diambil sebagai miliknya Starseed atau sebagai miliknya Starseed. Buat saya fallen angel ya. Starseed itu fallen angel. Ini badan, tubuh, jiwa, dan raga kita punyanya fallen angel. Tidak, kalian klaim. Kalian bayangkan, tulis nama kalian di langit. Tubuh, jiwa, dan raganya siapa nama kalian? Misalnya nama saya Manik ya. Dini Manik Ronoyudo. Tubuh, jiwa, dan raga saya adalah punyaan saya sampai saya selesai menuntaskan kewajiban saya di dunia ini. Antara Anda dengan umur Anda diputus. Bayangkan misalnya kalau saya kan umurnya 55 ya. Antara saya dengan angka 55, ini umur saya. Saya pegang satunya dengan tangan saya, tangan satunya tangan satunya megang angka, yang tangan satunya megang gunting. Diputus. Antara Anda dengan angka ini ada tali. Putus, nak, putus. Putus dengan umur, putus. Nantilah umur kalian dowo-dowo. Udah, Bang. Saya tidak membahas. Saya payah. Saya kesulitan kalau harus, mulut saya ini bukan mulut yang puitis atau pandai merangkai kata. Jadi saya ngajarin dengan harapan kalian menyusun sendiri kata-katanya. Tapi bukan roh, bukan. Kalau roh, coba kalian lihat diri Anda sendiri, ya kan? Kalau sudah ngelihat, senyum apa sedih? Lihat dada punggungnya ada tali, ada luka atau ada pisau, itu dicabut dulu, ya, disembuhkan. Minta dulu cahaya dari Tuhan. Tuhan, saya minta cahaya sucimu yang ajaib.
disembuhkan ya. Kemudian bayangkan bertanya ke kembaran jiwamu, kamu leluhurku atau kembaran jiwaku? Leluhur yang pakai wajahku atau kembaran jiwaku? Kemudian kalian bayangkan nanya, apa yang kalian ingin tanyakan? Itu dia sumber segala jawaban. Orang susah no Babe Jali, masa susah? Masa susah? Masa lupa wajahnya sendiri? Ratu Inggris itu umurnya 101 tahun. Iya, ingin bertumbuh bersama Bunda, kata kembar. Cakep. Sama-sama kita pulang ke surga. Manusia hebat, berhenti mengutuki Tuhan di pikiran sendiri. Coba dilihat di belakangmu ada siapa manusia hebat. Pejamkan mata yang sering kena masalah bisikan-bisikan. Yang sering stres karena banyak yang bisikin. Pejamkan mata, bayangkan ngelihat di belakangmu ada siapa. Itulah pembisikmu. Coba dilihat di belakang kalian ada siapa. Ayo Babe Jali, pejamkan mata, dilihat di belakangnya Babe Jali ada siapa. Enggak, kalau kembar jiwa enggak di belakang. Di belakang itu penagih hutang. Enggak tahu Mbak Dwi, ini kan saya lagi ngajarin. Ada istriku, coba ditanya butik retail. Coba ditanya, ngapain kamu di belakangku? Karena itu pembayaran karma. Yang di belakang itu debt collector. Yang di belakang kita, yang sering dibaca sama pembaca-pembaca kodam, itu debt collector. Bukan leluhurmu. Leluhurmu tidak berada di belakangmu. Leluhurmu berada di belakang kembar jiwamu. Beda. Nah itu toh, jin gundulnya cengar-cengir. Konsep halu. Halu tapi nyata tapi halu. Gitu. Saya kurang pandai merangkai kata-kata, apakah ini roh, apakah atman. Namakan sendiri karena ini ilmu baru yang dibuat, yang seharusnya ini ada puasanya, tapi kita tidak untuk generasi alfa dipermudah oleh Tuhan, tidak pakai puasa-puasaan, tidak pakai kesurupan. Ini ilmu yang secara sadar, dan kita tidak meninggalkan Tuhan karena konsepnya hanya megang Tuhan. Memang tidak diajarkan di Islam atau Kristen atau di agama yang tidak diajarkan. Tidak semua agama mengajarkan ini. Tapi saya tidak peduli. Kalau kalian seperti saya ada pola yang berulang dan stres karena kena hajar mental, berarti Anda memerlukan ini. Di belakang kembar jiwa beda. Iya. Di belakang kembar jiwa itu biasanya leluhur kita sendiri yang di dimensi 5. Di belakang badan kita itu adalah debt collector, penagih hutang. Aduh, aku ndak mudeng bahasa sastra. Walaupun saya sastra Inggris, saya tidak mau merangkai kata. Delok ono dewe, itulah kembar jiwa. Ndak usah kalau saya sudah bilang itu loh namanya kembar jiwa. Terus kalian mementahkan lagi dengan itu namanya roh, karepmu. Wis pokoke kuwi. Penamaannya bisa beda-beda soalnya. Karepmu wis pokoke kuwi. Satu ajaran dengan ajaran lainnya berbeda. Pokoknya itu, sing satu ngomongnya atman, yang satu ngomongnya roh. Wes embuh karepmu, terserah, pokoknya iku. Bukannya saya karena bahasa saya ini, saya bukan orang pintar gitu, tapi nggak tahu kenapa saya kok mendapatkan mandat untuk ketemu dimensi. Yang baru ngajarin dimensi 4 cuman saya. Cuman orang-orang dari bengkel hati. Sekarang sudah jutaan orang-orang bengkel hati ini sudah nyebar. Karena ilmu bengkel hati ini sudah 4 tahun sudah beredar. Jadi sudah jutaan. Sebelum di TikTok, saya sudah di YouTube. Sudah ngajar di mana-mana gitu.
Jadi sudah jutaan. Nah, cuman kita, cuman orang Nusantara, cuman orang-orang cahaya saja yang benar-benar memakai cahaya loh ya. Yang ketemu dengan sejatinya diri yang dari dimensi 4. Yang sudah paham bahwa twin flame itu bukan pasangannya orang. Bukan. Debt collector tuh masih ada jika hutangnya, ya nggak ada dong kalau debt collector. Untuk merubah kontrak, bayangkan namamu ya, namamu siapa, misalnya namamu siapa, Nohi Saputra misalnya gitu ya, Nohi saya yang bernama, jadi kayak surat pernyataan, bikin surat pernyataan bahwa saya ini kalau sudah diberikan kepada saya tidak berhutang kepada kuasa gelap. Walaupun katanya tubuh, jiwa, dan raga ini punyanya kuasa gelap, diklaim punyanya kuasa gelap, bodoh amat. Saya tidak punya konsep itu, tolak. Itu namanya memotong matriks. Kita tidak berkompromi dengan energi-energi yang tidak selaras dengan logika. Kita logikakan, semua urusan-urusan ini kita logikakan, tapi kita seimbangkan dengan dimensi 4 gitu. Jadi nggak benturan. Jadi paham-paham yang diajarkan oleh orang tua kita zaman dahulu bahwa memang untuk ke surga belum pernah ada orang yang nyampe di sana, belum. Semua masih nyantol. Kenapa? Coba ingat, Bapak Ibu kalian masih punya ilmu nggak? Masih punya kepahitan nggak? Pernah nggak pembersihan kayak gini? Kalau belum pernah pembersihan kayak gini, udah dijamin pasti reinkarnasi. Artinya apa? Ngulang siklus lagi. Meninggal, jadi bayi, memorinya diambil, di reset. Kayak HP-mu kalau mau dikasih orang kan di reset ulang. Dienolkan lagi. Balik lagi dari awal. Nggak selesai-selesai. Kita ke-10. Semua ini kita, Avatara ke-10, membayar. Jangan bangga punya energi avatar. Jangan bangga punya energi Avatara Wisnu. Avatara Wisnu bertugas membayar karma ke-9 pendahulunya. Kitalah avataranya. Penuntas karma, gitu. Ya. Tulis nama kalian, tubuh, jiwa, dan raga saya ini punya saya sampai saya selesai dengan Tuhan bilang selesai. Sampai selesai tugas dari Tuhan. Anda dengan usia diputus. Anda dengan usia diputus. Kemudian Anda dengan usia diputus, apalagi? Memori. Tuhan, izinkan saya meminta memori saya terpasang di kepala saya, dan saya mengingat kembali apa tugas saya, dan saya menuntaskan karma-karma saya di kehidupan ini, tidak menurun ke anak gitu. Kontrak jiwa. Kalau memori bukan kontrak jiwa. Memori itu zaman dahulu kamu ngapain, apa yang belum selesai gitu. Nah, kalau baru di titik 8 seperti RI saat ini, apa menunggu ke-9? Kan beda. Nggak bisa itu kan urutan level di 3 dimensi di kehidupan manusia. Beda. Padahal Avatara Wisnu 7-9 berakhir tragis. Masih ada bangga ngaku-ngaku avatar. Iya, aku sampai bingung. Banyak sekali yang ngaku-ngaku avatar. Padahal energi avatar turun untuk menuntaskan 9 karma sebelumnya loh. Itu. Diputus, Arif pribadi diputus. Tapi harus tetap dibayar karmanya. Siklusnya diputus. Dibayar karmanya, Mas Arif pribadi. Bayar karmanya bagaimana? Tadi kan sudah diajarin nih, tangannya bercahaya. Kalian kalau berdonasi, itu semua uangnya dikasih cahaya. Besok
Besok itu korban itu tumbal, ya saya kasih tahu, terserah, banyak orang yang nggak suka sama saya, terserah. Tapi sapi kalau dipotong untuk dimakan beda dengan sapi yang untuk dikorbankan, ditumbalkan. Itu tumbal kepala kebo, sapi, anjing, ayam cemani, itu tumbal. Tapi kalau saya jebol tradisi, saya musuhnya banyak. Jadi kalau kalian, kita kan nggak bisa nentang apa ya, yang ibarat kata kita yang malah dianggap syirik musyrik, ya kan? Besok kalian sempurnakan, besok bersama-sama, atau malam ini kita buat bersama-sama. Tangan kita sudah bercahaya kan, ya, tangan kita sudah bercahaya. Kalau yang belum, minta dulu, Tuhan saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan, imani terjadi. Bayangkan cahaya Tuhan suci turun putih bersih di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar, ya. Bikin lobang di langit, menarik semua energi korban-korban yang ditumbalkan untuk naik langsung ke Tuhan, disempurnakan kematiannya. Ya, langsung kirim Al-Fatihah. Besok seharian kalian Al-Fatihah, kirim semua energi dari roh-roh yang ditumbalkan, ya, supaya mereka bisa sempurna naik ke langit, supaya orang-orang yang makan daging korban tidak kena karma, ya. Kan niatnya sebenarnya nggak gitu, tapi begitu. Mau dipercaya apa tidak, secara gaibnya yang terima rohnya, yang terima tumbalnya ada bagian. Ya, besok Al-Fatihah seharian, besok Al-Fatihah kalian, ayo kita mulai sekarang. Kita bikin lubang besar di seluruh dunia apa seluruh Nusantara. Di Arab kan juga ada korban, ya. Ya, pokoknya kita buat cahaya, bundaran, lingkaran. Jadi kayak nanti kalau misalnya banyak sekali sapi-sapi, kambing-kambing, itu ayam, apa semua daging-daging apa, hewan-hewan korban itu yang disembelih, mereka akan langsung terangkat ke langit, ke bolongan yang kalian bikin, untuk sebagai mereka disempurnakan. Kirim Al-Fatihah, kirim cahaya, kirim banyak sekali. Kalau saya senang masukkan cahaya itu ke dalam, bayangkan saja berlian atau air atau buah-buahan. Ngapain? Enggak, kamu nggak dikorbankan besok. Kamu nggak dikorbankan besok. Tenang aja, bro. Dari tadi disenggol-senggol lenganku. Aku ngomong soal korban, dia senggol-senggol tanganku. Enggak dikorbanin. Besok kamu nggak ikut dikorbanin. Nah, gimana dia tuh? Ya. Jaluk tuh. Iya, betul. Takut. Sudah ngerasa. Tengil di luar. Oh, Tengil tidur. Ini Tengil. Ini Moka. Ya, tangannya kayak gini, lihatin. Tangannya loh. Ya, jadi kita buat lubang di langit. Tuhan, ini kami membuat lubang untuk menyempurnakan hewan-hewan yang disembelih, ya, supaya disempurnakan. Kirim Al-Fatihah, kirim doa, bukan doa, apa namanya, cahaya, entah berlian-berlian cahaya yang kalian naikkan ke langit gitu. Takut dijadiin RW. Apa sih Moka? Apa?
Kok kenapa ini kok aneh sekali dia? Kok gelisah gitu dia? Aneh sekali. Enggak, kamu enggak dikorbankan, tenang aja. Enggak ada yang mau kamu, enggak ada yang doyan kamu. Mau kami minta ganti topik. Waspada bun gempa biasanya. Ya kita berdoa ya, semoga nggak kejadian ya. Memang tanggal 5, tanggal 6 itu 66 itu dianggap tapi kalau saya pikir positif 66 itu kan angka kalau di tarot ya. 6 itu kan angka kemenangan. 6 itu angka share uang ya kan. Banyak dari kita besok dapat duit, tenang aja. Terus angka 6 itu masa lalu ya kan, past life kita kan bersama-sama memecah matriks ya kan. Nah, kita sudah merubah pola, kita sudah memutus ini kan, kita minta memori supaya kita bisa menuntaskan. Nah, itu perjanjianmu dengan Tuhan, itu perjanjianmu dengan Gusti Allah kalian sendiri-sendiri. Iki piye sih? Piye? Duh. Wis sembuh anjing ki. Ya, jadi kalian sudah paham bahwa kalian harus merubah pola, nggak ada lagi kesialan-kesialan. Energi kalian harus berhasil, harus menjadi orang-orang yang menarik energi baik, karena kalian energinya baik, karena kalian sudah sembuh, sehingga kalian tidak menarik energi-energi yang tidak baik lagi. Ya, kenapa hari ini saya muncul? Mungkin karena besok yaitu ada 66 ini. 66 ini adalah keberhasilanmu, keberuntunganmu, masa lalumu yang terselesaikan, solusi-solusi di masa lalu yang tiba-tiba muncul, ya kan? Ya. Jadi tapi saya memang lihat ada bom ya. Saya melihat ada energi-energi negatif yang kena bom. Saya tidak berharap kalian kena bom. Saya tidak mau kalian kena bom. Sumpah saya nggak mau kalian kena bom. Ya, mungkin ini sebabnya saya disuruh muncul supaya besok mungkin hari ini beberapa orang sudah kena bom ya. Ada yang bertengkar, ada yang ketahuan selingkuh, ada yang ketahuan nyolong, nyuri, ada yang kena KPK, ya kan? Ada yang ketangkep, ada yang kecelakaan itu juga kan di mana, di Nusa, di Bali. Nah, itu perahu terbalik itu kan. Nah, untung nggak ada korban jiwa. Nah, tapi ya kita berdoa semoga kita bisa memutar. Kita pemutarnya, kita pemutar karma. Ayo kita sama-sama. Kita tadi sudah melakukan gerakan yang untuk menyempurnakan besok. Sehingga karena kalau kita ngata-ngatain orang, korban ini, bingung. Udah kita lakukan aja sebisa kita. Kan daging dimakan enak juga. Ya udah gitu. Jadi konsepnya kita sempurnakan aja. Hewan-hewan yang meninggal, hewan-hewan yang mati besok dikorbankan, mereka langsung keangkat. Kita sempurnakan kematian mereka supaya kita makan dagingnya dengan enak gitu kan, ya kan. Kalau di sate, di rendang enak, nggak kena karma gitu loh, ya kan. Nah, gitu, jadi halal. Ya, dari tadi sudah doakan. Ya, pokoknya besok seharian tugas kalian, kita semua kirim Al-Fatihah, kirim doa buat semua arwah naik semua gitu. Mau di tempat kalian banyak arwah-arwah gentayangannya, naik semua. Saya kirim Al-Fatihah, naik semua gitu. Banyak pocong, perintahkan mereka. Kamu nggak mau naik tuh, pintu lagi dibuka loh. Kamu nggak mau diikut disempurnakan gitu. Ini saya kasih cahaya, saya kasih kamu berlian, saya kasih kamu permen cahaya. Gitu, permen ini bayangkan dikasih cahaya, kamu mau permen nggak nih gitu, ini permen cahaya, makan semua. Mereka akan sambil diiringi Al-Fatihah sehingga besok buminya adem. Kalian merubah siklus duka cita menjadi sukacita, kalian pemutar karma menjadi
Dharma itu loh avatar sejati kalian kuwi nakku sayang. Ora usah ngaku-ngaku dadi avatar nek ndak ngerti kayak gini bahwa kita memang harus nol ndelosor ke Gusti Allah sampai tanggal 15. Kenapa? Waktunya banyak orang dienolkan Tuhan, waktunya totalang. Ya, minta pemutihan dari Tuhan. Kalau kita kena pemutihan, insya Allah ndak kena kita yang dapat ibarat kata kita kan nggak tahu dosa kita, kadang-kadang kita melakukan kesalahan apa gitu kan, tahu-tahu kita dapat celaka aja, oh iya ya kemarin aku lupa gini. Nah kalau sudah kita mintakan duluan, ini nanti ada pemutihan, besok ada pemutihan buat energi positif. Buat energi positif tok masalah itu. Buat energi positif tok, besok ada pemutihan malam inilah, ya kan, mulai dari nanti jam 12 itu masuk masa pemutihan, ikut menjadi bagian dari energi-energi yang diputihkan. Oh kita enggak tahu dosa kita apa, protes sama Tuhan, Tuhan saya enggak tahu. Loh kan kita di riset, mana kita tahu bahwa ternyata leluhur kita dukun, bunuh nyantet orang banyak, kita yang bayar karmanya. Iya, tapi gimana dong? Nah, kita minta keringanan. Saya membayar sesuai saya ke Tuhan. Ke Tuhan, bukan ke yang kadang-kadang kita diuber sama energi-energi debt collector, orang-orang yang disakiti oleh leluhur kita. Lah kan kita nggak ngerti. Itu kita bisa protes ke Tuhan, bisa, asal kita tahu ilmunya. Untuk melalui dimensi 4, ketemunya Tuhan itu melalui kita ketemu diri sendiri. Ini, tapi oleh orang luar dibolak-balik. Kita manusia-manusia Adam. Kita harus pulang ke surga. Ingat kesalahan Adam apa? Ini yang harus kita kembalikan. Jangan mau lagi di riset. Jangan mau. Besok kita tarik sama-sama dengan Al-Fatihah, dengan doa-doa kita bersama, terserah apa kalian. Iki piye sih? Ya. Aduh, sampai batuk aku. Ya, besok siap ya, kita siap. Dari mulai nanti malam sebelum tidur, nggak usah melean, terserah. Kita asik-asik aja. Yang ini banyak sekali orang-orang tantrum, yang ilmu-ilmunya nggak nyampe ke didorong-dorong ini. Disuruh selesai kali ya. Iya, suruh selesai. Iya, nggak boleh ngomong. Ya, jadi banyak orang-orang yang tantrum karena banyak dari kita, energi kita membatalkan banyak sekali kuasa gelap. Hore buat kita. Tapi ya itu cobaannya kita jadi banyak musuh. Tapi nggak apa-apa, kan demi dunia ya, kita berkorban sedikit ya, supaya kita bisa pulang sama-sama ke surga ya kan. Belum ada yang buka kok. Belum. Kalau nggak percaya tanya tuh kembar jiwa. Moka kata kenapa belum makan? Iya, lapar kali. Ya, kita sudahi dulu. Nanti malam kita ketemu di udara sampai acara Idul Korban selesai. Semoga acara Semoga acara Idul Korban berjalan lancar semua ya. Semoga banyak orang-orang yang bisa makan warak, tidak ada drama ya. Banyak orang yang senang dengan acara Idul Korban. Ya, apa yang dimaksudkan di Idul Korban itu memang menjadi sejatinya maksud gitu ya. Tidak didomplengi oleh energi-energi modus dari kuasa kegelapan yang bersembunyi di balik hari raya ya. Kasihan Moka. Iya, lapar kali. Terima kasih semua. Kita ketemu di udara. Oh, udah jam 12 di Bali.
Di Bali udah jam 12. Ya, kalau yang WIB 1 jam lagi. Kita ketemu di udara, oke? Terima kasih semua. Iya. Selamat malam Jumat, selamat Hari Raya Idul Korban semuanya. Ya, rahayu. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Jangan lupa kembar jiwanya dipeluk. Jangan lupa dipanggil namamu, dipeluk dirimu. Nih, atau siapa namamu? Bagus, ya kan? Ya. Sehat selalu, I love you gitu. Itu loh cinta sejati. Love yourself itu kayak gitu. Ya, self love itu kayak gitu. Engkau paham dirimu sendiri, engkau ingat mukamu sendiri, engkau sudah sembuh. Ya, yang terutama kaki tanganmu tidak terikat dan dada punggungmu sudah tidak ada pisau dan tidak ada luka lagi. Oke? Terima kasih. Rahayu. Selamat malam. Selamat tidur.